Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Perkenalkan, saya Muhammad Dafa Prayada dari kelas 5 MIC dengan NIM 062340833119. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan proyek akhir dari mata kuliah Praktikum Keamanan Komputer dengan materi Ethical Hacker. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Ayu Soraya yang telah menugaskan saya untuk menyelesaikan tugas akhir pada mata kuliah ini. Oke, sebelum itu terdapat beberapa pokok pembahasan yang saya rangkum melalui daftar isi yang akan dijelaskan pada pembahasan saya saat ini. Pertama ada pendahuluan, kedua ada alasan pentingnya ethical hacker, yang ketiga itu pengertian ethical hacker, lalu ada tujuan, perbedaan ethical hacker dengan hacker ilegal, jenis hacker, etika ethical hacker, hukum ethical hacker, lalu nanti ada studi kasus atau simulasi, lalu ada kesimpulan dari praktikum ini dan penutup. Oke, yang pertama itu kita akan masuk ke halaman pendahuluan. Untuk pendahuluannya di sini, yaitu keamanan komputer merupakan upaya untuk melindungi sistem komputer, jaringan, dan data dari berbagai ancaman, seperti akses yang tidak sah, curian data, dan gangguan sistem. Keamanan ini penting agar sistem dapat berjalan dengan baik dan data tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah, seperti yang kita tahu, pada beberapa waktu yang lalu, di Indonesia khususnya terdapat kasus yang dimana ada kebocoran data yang pusatnya itu ada di pemerintahan kita. Nah, kenapa kita harus belajar melalui keamanan komputer dan ini sangat bermanfaat karena untuk melindungi data kita pribadi agar tidak disalahgunakan oleh orang lain yang tidak bertanggung jawab. Selanjutnya itu, kenapa sih etikal ini penting? Sebagai zaman berkembang juga teknologi yang membuat sistem komputer semakin kompleks dan terbuka terhadap berbagai ancaman cyber. Tidak dipungkiri saat ini, keamanan cyber itu sangat mengganggu bagi kehidupan di dunia teknologi yang sangat maju saat ini. Oleh karena itu, diperlukan ethical hacker untuk menguji keamanan sistem secara legal agar celah keamanan dapat diketahui dan diperbaiki sebelum dimanfaatkan oleh pihak lain. Nah, tadi kan kita udah membahas tentang pentingnya ethical hacker. Di sini kita akan membahas terlebih dahulu apa sih ethical hacker itu. Ethical hacker adalah seseorang yang memiliki kemampuan hacking dan melakukan pengujian keamanan dengan izin dari pemilik sistem. Ethical hacking dilakukan untuk menemukan celah keamanan dan memberikan rekomendasi perbaikan, bukan untuk merusak sistem atau mencuri data. Jadi, ethical hacker ini ialah hacker yang ditugaskan secara resmi oleh pemilik sistem, yaitu institusi atau pihak-pihak terkait, yang dimana mereka ini bekerja untuk menemukan celah pada sistem yang ada dan memberikan rekomendasi perbaikan, bukan untuk merusak sistem. Lalu untuk tujuan ethical hacker di sini terdapat 4 tujuan. Yang pertama yaitu mengidentifikasi celah keamanan. Yang kedua itu mengurangi resiko keamanan serangan cyber. Yang ketiga itu membantu proses perbaikan sistem. Dan yang terakhir menjaga sistem tetap aman dan stabil. Lalu di sini terdapat perbedaan antara ethical hacker dan hacker ilegal. Untuk ethical hacker sendiri ialah seorang hacker yang memiliki izin resmi, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, izin resmi untuk memberikan solusi terhadap serangan atau keamanan cyber pada sistem yang dikerjakannya. Lalu, ethical hacker ini bekerja secara ilegal dan fokusnya, sekali lagi, fokusnya itu perbaikan sistem. Lalu di sini ada hacker ilegal,
Ya, namanya juga hacker ilegal ialah seorang hacker yang tidak memiliki izin untuk melakukan hacking pada suatu sistem tertentu dan perbuatannya itu melanggar hukum yang fokusnya untuk merusak sistem yang menguntungkan dirinya sendiri tanpa memikirkan instansi yang dia hacking atau yang lain sebagainya. Lalu di sini ada jenis-jenis hacker. Dalam dunia hacker terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama itu ada white hacker. Ya, white hacker ini adalah seorang hacker yang bekerja secara legal, yang dimana fokusnya itu pada keamanan sistem. Lalu ada black hat hacker. Ini adalah seorang hacker yang melakukan kejahatan cyber. Nah, jadi seorang hacker-hacker yang melakukan kejahatan di luar sana itu disebutnya black hat hacker. Tujuannya untuk merusak sistem atau mencuri data dengan keuntungan pribadi. Lalu ada grey hat hacker. Ini berada di tengah-tengah antara white hacker dan black hacker. Dia itu bukan juga fokus pada keamanan sistem atau juga untuk merusak sistem, tapi kerjanya itu tergantung dari situasi dan izin pada situasi tertentu. Untuk penjelasan lebih jauh, di sini saya sudah menyiapkan video yang saya ambil dari YouTube. Boleh ditonton terlebih dahulu. Halo dunia, hacker itu tidak selalu gelap. Ada 3 warna utama, white hat, grey hat, dan black hat. White hat adalah si pembela peneliti keamanan yang mencari celah agar bisa ditutup. Mereka bekerja dengan izin, melaporkan bug, dan membantu melindungi sistem. Black hat adalah lawan tandingnya pelaku kriminal yang menyalahgunakan celah untuk mencuri, mengunci data, atau mencari keuntungan ilegal. Mereka merugikan individu hingga organisasi. Di antara keduanya ada grey hat, orang yang kadang menemukan celah tanpa izin. Niatnya bisa campuran, membantu, atau menjual akses. Statusnya sering abu-abu dan berisiko dari sisi hukum. Intinya, motivasi dan izin membedakan semuanya. Belajar keamanan itu penting, tapi selalu lakukan secara etis dan legal. Nah, itu tadi penjelasan singkat mengenai jenis-jenis hacker. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya tadi, ialah white hacker itu adalah hacker yang bekerja secara legal. Lalu black hat hacker itu seseorang yang melakukan hacker tapi dengan cara ilegal untuk kepentingan dirinya sendiri dan mencari keuntungan. Lalu untuk grey tadi ialah seorang hacker yang bisa jadi white atau black tergantung situasinya. Lalu di sini kita akan membahas etika dari seorang ethical hacker. Sebagai seorang ethical hacker, terdapat etika yang harus dipenuhi, yang diantaranya yaitu pertama, memiliki izin resmi sebelum pengujian. Yang kedua, tidak menyalahgunakan data yang diperoleh, lalu tidak merusak sistem. Yang keempat, itu menyampaikan hasil pengujian secara bertanggung jawab. Yang selanjutnya, hukum dari ethical hacker, aktivitas aktivitas hacking di Indonesia itu sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016. Di antaranya itu terdapat 3 pasal. Yang pertama ada pasal 30 UU ITE yang berbunyi melarang setiap orang mengakses komputer atau sistem elektronik milik orang lain tanpa hak atau izin. Lalu ada pasal 32 UU ITE melarang perbuatan mengubah, merusak, memindahkan, atau menghilangkan data elektronik tanpa hak. Lalu terakhir ada pasal 46 UU ITE yang mengatur tentang sanksi pidana atas pelanggaran pasal 30 terkait akses yang ilegal. Jadi setiap hacker ilegal itu terdapat hukum yang sudah diatur dalam undang-undang. Ethical hacking itu diperbolehkan selama dilakukan secara legal, secara ilegal dan memiliki izin resmi dari pemilik sistem. Nah, selanjutnya di sini akan ada studi kasus atau simulasi langsung bagaimana cara ethical hacker ini bekerja. Oke, selanjutnya di sini kita masuk ke tahap simulasi atau studi kasus.
Di sini pertama-tama kita buka software VM Oracle VM Manager, lalu di sini kita akan buka Kali Linux dan OSP karena dua itu dibutuhkan dalam praktikum ini. Karena saya sudah membukanya, saya sudah buka. Lalu di sini langsung saja masuk ke halaman Kali Linux-nya. Di sini kita masukkan sandi terlebih dahulu. Nah, pada halaman ini langsung saja pergi klik terminal emulator. Lalu di sini pada tahap awal itu kita mengecek IP address yang ada dalam Kali Linux ini. Kita cek dulu dengan kode IP-A. Nah, di sini terdapat beberapa IP yang ada di dalam Kali Linux ini yang karena kita akan memakai IP yang 192, 168, 100 dan 10 itu yang akan kita pakai. Lalu di sini oh ya, pastikan juga situasi OSP itu dalam keadaan hidup. Di sini sebelumnya sudah saya hidupkan OSP-nya agar bisa tersambung ke dalam Kali Linux. Lalu di sini untuk mengecek apakah OSP-nya hidup dan tersambung dalam Kali Linux, kita melakukan ping terlebih dahulu terhadap IP yang ada di OSP. Untuk IP yang ada di OSP itu sudah saya buat 192, 168, 100 dan 1. Oke, ini hanya sudah menyambung. Nah, selanjutnya kita akan melakukan network scanning pada host aktif dengan memasukkan kode nmap sn 192 168 100 0/24. Nah, bisa dilihat di sini dari hasil scanning terlihat bahwa sistem IP yaitu 192.168.101 itu aktif dan bisa kita lanjut ke tahap berikutnya. Nah, untuk tahap berikutnya yaitu kita akan melakukan port scanning. Pada tahap ini dilakukannya scanning terhadap sistem yang akan kita tuju. Karena di sini kita akan menuju sistem OASP, jadi kita lakukan scan terhadap ping dari OASP tadi. Kita lakukan dengan kode nmap 192, 168, 100 dan 1. Oke, sini kita enter. Nah, setelah di-runkan terdapat hasil yang dimana terdapat beberapa layanan yang tersedia di dalam ping dari OSP ini. Yang pertama itu terlihat seperti port 22 sebagai layanan SSH, lalu ada port 80 sebagai HTTP, lalu 138 itu NetBIOS SSN dan lain sebagainya. Nah, ini merupakan eh, informasi awal yang dapat diberikan oleh ethical hacking pada sistem target yang sudah diberikan. Nah, selanjutnya di sini kita akan melakukan scan layanan dan versi terhadap sistem tujuan yang dimana dengan kode nmap min sp 192, 168, 100 dan 1. Oke, ditunggu sebentar. Oke, ini lagi berjalan. Nah, di sini sudah terlihat output yang tampil dari kode yang kita buat sebelumnya. Nah, output ini bertujuan untuk sebagai informasi awal
dari analisis yang akan dilakukan oleh ethical hacker, yang dimana di sini bisa terlihat perbedaannya dari yang Nmap yang kita lakukan sebelumnya. Di sini terdapat version-version dan juga beberapa penjelasan lainnya yang dibutuhkan sebagai dasar analisis seorang ethical hacker. Nah, untuk target terhadap yang disesuaikan oleh soal itu ialah target terhadap jaringan lokal atau virtual lab tadi sudah selesai kita lakukan dengan men-tracking sistem OASP. Selanjutnya di sini saya akan melakukan informasi tambahan terhadap domain publik. Yang dimana di sini saya akan menghubungkan dengan domain DPR RI, yang dimana bisa digunakan kode whois.dpr.go.id. Nah, di sini bisa terlihat ialah informasi umum terkait domain dari DPR RI, dpr.go.id. Seperti bisa terlihat ini domain name-nya dpr.go.id, lalu ada ID-nya, lalu di sini URL-nya juga ada dan lain-lain. Selanjutnya di sini kita akan menampilkan informasi DNS dari DPR RI. Lalu di sini kita ketikkan kode ns lookup lookup dpr.go.id. Nah, di sini bisa terlihat alamat IP dan juga DNS yang ada di domain dpr.go.id. Selanjutnya di sini kita akan melihat jalur jaringan dari web dpr.go.id dengan menggunakan kode traceroute dpr dpr.go.id. Nah, di sini bisa terlihat jalur yang dilewati oleh jalur jaringan yang dilewati oleh dpr.go.id, oleh sistem dpr.go.id. Oke, sebentar. Oke, sebanyak 30 max. Lalu yang terakhir itu ialah kita akan mencari informasi umum dari domain atau sistem publik dpr.go.id dengan cara mengetikkan kode Dimitri dpr.go.id. Nah, di sini bisa terlihat informasi umum yang ada pada domain dpr.go.id. Bisa terlihat di sini dengan hostname-nya dpr.go.id dengan IP. Lalu di sini ialah informasi-informasi lain yang dibutuhkan oleh seorang ethical hacker dalam mencari informasi pada sistem yang dituju. Sini masih dalam proses output. Oke. Oke. Ini memang untuk output dari Dimitri itu memang sedikit memerlukan waktu. Tapi untuk hasil akhirnya ini bisa dilihat bahwa terdapat berbagai macam informasi yang dibutuhkan dan bisa
simpulkan bahwa pencarian informasi tentang domain publik ini sudah selesai dilakukan, dan juga untuk pencarian pengujian keamanan pada jaringan lokal atau virtual lab tadi kita sudah ilustrasikan dengan menggunakan sistem OASP juga sudah selesai. Oke, setelah melakukan simulasi dari proses bagaimana menjadi seorang ethical hacker, di sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa ethical hacker ini memiliki peran penting dalam menjaga keamanan komputer dan juga jaringan pada suatu sistem. Dengan melakukan pengujian keamanan secara legal dan terkontrol, celah keamanan dapat diketahui lebih awal sehingga sistem menjadi lebih aman dari ancaman cyber. Mungkin mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai ethical hacker. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf apabila selama saya menjelaskan bahasan ini terdapat banyak sekali kekurangan. Saya mohon maaf kepada Allah. Saya mohon ampun. Saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.